Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang sebentar lagi ke Mekah. Udah daftar? Oh, berarti tahun depannya lagi. Jawab salam saya lebih semangat. Saya pulang haji kemarin dan bulan depan saya umroh. Yang nanti jawab salam saya semangat, saya kasih hadiah brosur umroh. Wah, emang orang soleh soleha semua ya. Mau dikasih brosur aja alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brosur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada 15 orang. Bismillahirrahmanirrahim. 16. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati para guru, para alim ulama, para asatidzah ustadzat. Belum nyampe nih Ustaz. Belum nyampe ya. Oh ini dia. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Aziz Ustadz Ariseno. Yang saya hormati Bapak RW Dama, Pak RT Suroto, dan Guru Ustazah Umi Kulthum. Mana dia? Wow, Masya Allah. Aturan di atas ini nggak apa-apa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa. Ini temanya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Emang kita kalau mau jadi orang kaya ya Bu? Halo? Ya sesungguhnya bukan yang punya emas perak. Ya? Apalagi kemarin kita habis diuji pandemi 2 tahun. Apalagi sampai sekarang semuanya naik. Mungkin yang turun cuman celana kolor. Kemarin pandemi susah. Ya. Saya aja 6 bulan itu alhamdulillah sih gara-gara pandemi jadi pinter jualan. Ada mobil dijual. Ada rumah dijual. Motor gitu. Ala kulli hal alhamdulillah masih dikasih sehat.
Karena asisten saya aja meninggal setahun yang lalu, pandemi juga. Dan waktu barengan saya sakit, Bu, itu saya ingat setidaknya ada 3 ulama besar yang wafat. Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah, Dr. Kiai Haji Taufik Hulaimi, Profesor Dr. Tahido Yanggo. Itu profesor perempuan lulusan Al-Azhar, ahli tafsir. Dan ternyata rilis Majelis Ulama selama pandemi nggak kurang 900 ulama meninggal. Itu kalau ulama yang meninggal dalam setahun 2 tahun belum tentu dapat ganti. Kalau pejabat, jangankan udah meninggal, belum meninggal aja orang berebut. Pilpres 2024 sekarang udah panas, betul. Tapi kalau ulama, musibatun kubro, musibah besar kalau kita meninggal oleh ulama. Makanya nih kita doain nih anak-anak semuanya jadi orang. Ya kan ada yang jadi mayat, overdosis, nyawa pun melayang. Mak-mak lagunya aja udah begitu ya Bu ya, kecuali orang sini. Tadi saya dapat info dari Ketua DKM, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-solehah semua. Ibu-ibu di sini belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Iya. Makanya temanya aja nih, saya baru seumur hidup saya ceramah dari tahun 88 sampai 2022 yang ngambil tema ini cuman di sini doang. Belum pernah ada. Ya makanya emang kelihatan. Ustadz di sini memang ceramah habis Isya langsung pulang. Karena orang-orang di sini mentingin besok paginya 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus dari dunia dan isinya. Saya kalau ceramah Bu kadang-kadang, aduh panitia udah bawel, padahal saya penceramah kelima. Saya pernah naik ceramah jam 1 pagi, jamaah udah pada jelek. Udah pada kagak enak dilihat. Kalau ini kan Masya Allah, bedaknya masih ada ya Bu ya. Belum pada luntur. Alhamdulillah. Makanya panitia nih luar biasa nih. Pak Ustadz kita mah mainnya cepet. Ya, kalau perlu Ustadz ceramah jam 7, setengah 7 selesai. Masya Allah, emang luar biasa. Saya tanya gimana ibu-ibunya? Wah, ibu di sini akhlaknya baik semua. Karena nih orang-orang yang sholat semuanya. Ya, omongannya bagus semua. Latahnya nggak ada yang jelek. Kadang-kadang kalau mak-mak sebelah sono kalau latah segala punya orang di absen. Kalau mama di sini katanya kalau kagetnya langsung baca Yasin. Jadi begitu dikagetin bukan copot, bukan kunyuk, tapi langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Cakep nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguinnya. Dan yang mau ngelatahin juga mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqiah. Terus baca Tabarok kan jadi panjang. Alhamdulillah, ini wajah-wajah ahli sorga semua. Ya Rabbal. Makanya kita bersyukur nih dikasih sehat. Masuk bulan Muharram, sekarang masuk Safar tahun 1444 Hijriah. Dalam sehat walafiat. Kemarin Masya Allah kita batuk dikit aja diliatin, baru orang udah minggir begini. Kemarin haji Ka'bah masih di border, tapi pas Muharram kemarin bordernya udah dicabut. Berarti nanti Oktober insya Allah saya umroh, udah bisa cium Hajar Aswad lagi.
Makanya ibu-ibu kayaknya masih, kita nih di Oktober tanggal 1 kita sewa satu pesawat. Dari 400 orang itu sisa berapa gitu, tinggal 10 orang lagi. Kalau ada yang mau ikut mungkin nanti saya kasih diskon 10.000 perak. Nah ya namanya diskon ya. Ini berangkat bareng juara-juara aksi Indosiar. Ya, tadinya Lesti sama Bilar WA saya juga, tapi bah jangan yang rame-rame deh, kita bertiga aja umrohnya. Oh ya udah nanti saya cari waktu kalau mau bertiga. Cuman ngosongin Mekahnya yang repot gitu. Halo, masih hidup? Makanya bersyukur dikasih sehat. Bu, dulu saya pernah pas almarhum Olga Sahputra kenal. Kapan kenalannya? Oh, di TV. Waktu beliau sakit dibawa ke Singapura tuh belum meninggal, saya sempat suruh gantiin karena dia punya acara di Antv, datang ke pemulung terus nyumbang gitu ya. Saya sempat berapa episode gantiin. Dan abis itu kemudian meninggal, saya baru dapat informasi itu sakit setahun di Singapura biayanya lebih dari 20 miliar. Itu duit kalau kita jajarin 100-an ribu, ini tingginya mungkin nyampe ke atas. Duit segitu kalau kita beliin cilok. Ini namanya kampung apa? Hah? Kebon. Legon. Kampung Legon kebagian satu kantong. Mungkin rahang kita juga pegel mapak cilok ya. Jadi sehat mahal bu. Malah dulu ada teman saya di Matraman, ya, lupa dia bayar infak, sehari semalam diuji oleh Allah nggak bisa buang angin. Saya nggak mau bilang nggak bisa kentut, takut kurang sopan. Hah? Ya, kalau kentut kan kurang enak gitu. Nggak bisa buang angin. Sehari semalam dibawa ke rumah sakit di Salemba, Muhammad Husni Tamrin rumah sakitnya. Sekali keluar 1,5 juta. Ya Allah, angin doang sekali keluar bu, kalau ditahan 1,5 juta. Ya, kemarin saya ceramah di Garut, saya tanya, ada nggak ibu-ibu yang sehari semalam buang angin 10 kali? Rata-rata ngaku. Ada satu ibu doang yang bilang, saya baru 9 Pak Ustadz. Akhirnya dipanggil ke panggung, kita tungguin yang ke-10. Alhamdulillah keluar gitu. Lah kalau sekali keluar 1,5 juta, 10 kali 15 juta. Sehari doang kita bisa beli motor Beat tiap hari. Mau Beat apa mau Aerox? Aerox mahalan. Aerox jorok. Masya Allah, urusan angin doang. Dulu ada pemain sinetron, mungkin ibu-ibu belum lahir. Ya, dulu ada pemain sinetron kecil-kecil jadi manten. Ya mungkin ibu-ibu dulu masih TK kayaknya. Anaknya Ibu Nani Wijaya, namanya Sukma Ayu. Sebelum meninggal saya sempet tuh diminta ngedoain. Pas saya datang, ada orang infotainment bilang itu untuk napasnya. Satu can itu 10 juta. Kalau kita sehari semalam ditagih 10 juta, mungkin kita ngundurin diri, berhenti napas. 10 juta, alhamdulillah. Cuman angin. Udah 25 juta. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya bersyukur dikasih sehat. Ini kalau nggak sehat mana bisa enak tenang duduk begini bu ya. Ini malah nih tempat VVIP nih. Ya kan? Kayaknya ada jagaannya gitu. Ya, Masya Allah. Ini yang bayarnya mahalan kali ya.
Alhamdulillah. Itu baru nikmat sehat. Apalagi nikmat iman kita masuk surga, tiketnya iman. Ama ntar satu lagi sholat, Bu. Jadi iman. Maaf, ada orang amalnya bagus, sedekah, ibadah, tapi nggak punya iman. Kata Quran, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Beramal lagi kecapean, kepayahan, tapi masuknya ke dalam neraka yang membakar. Nauzubillah min. Dulu ada di India, ya, seorang bunda, ya, dia Bu, anak-anak yatim dikumpulin, amalnya bagus, yang sakit diobatin, ingusan disedot, ingus, saking baiknya, tapi kesian. Maaf kalau ada orang beriman nih, dia nggak sholat, nggak puasa, masih mungkin masuk surga, tapi lewat neraka dulu, diputer, terus dicelupin. Lah kalau Oreo ke susu panas, kalau ini ke neraka yang panas. Kata Quran, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Dibakar di neraka itu tiap kali kulitnya angus diganti sama yang kulit baru, dibakar lagi, udah angus diganti lagi sampai kelar habis dosa-dosanya. Nauzubillah. Makanya kita pengennya masuk surga lang. Makanya imannya diikuti dengan amal jangan cuman percaya doang, tapi diikuti dengan amal supaya langsung masuk nggak pakai transit di neraka. Naudzubillah min. Karena ada orang yang beriman, sebelum masuk surga dia dibakar dulu berdasarkan dosa dan kesalahannya. Naudzubillah min. Naudzubillah min zalik. Makanya iman kita nih kalau menurut surat Ali Imran ayat 91, surat berapa Bu? 91. Ayat. Nah, nanti saya tanya, ini hadiahnya pir atau hadiahnya larutan cap kaki saya. Ini minuman yang udah ada di sini nih. Ini udah dibacain, udah didoain nih. Insyaallah jadi obat. Amin. Ya Rabbal. Penelitian Profesor Masaru Emoto, orang Jepang. Siapa namanya Bu? Ajinomoto. Ini air kalau didoain itu molekulnya berubah jadi heksagonal, warnanya kebiruan dan menyehatkan. Tapi kalau air dikata-katain itu nanti hitam dan dia memberikan efek yang buruk. Makanya kalau orang dulu anaknya nangis minta air ke kiai, bacain Fatihah, bisa sembuh. Mak-mak dulu Bu, anaknya lari-larian jatuh luka, tinggal berhenti. Anaknya malam nangis, bacain ayat kursi, sembur dikit, tenang. Kalau mak-mak sekarang mungkin zikirnya kurang, lebih banyak baca WA daripada baca zikir. Anaknya nangis, disembur ludah sampai lepek, belum berhenti juga. Ya kecuali ibu-ibu di sini ini kelihatan. Karena ngaji sama Ustazah Ummu Kulsum ya, alhamdulillah tiap malam ngajinya tiap hari, masya Allah. Ya kalau tiap hari insya Allah surga. Amin. Ya Rabbal. Nah makanya harga iman kita menurut surat Ali Imran ayat 91 lebih mahal dari emas segede dunia ini. Iman kita itu lebih mahal dari emas segede dunia ini. Emas sekilo berapa Bu sekarang?
Insya Allah orang sini ya beli emasnya kiloan semua. Bu, 2019 saya haji. Sebelum berangkat haji saya ditawarin sama orang bank syariah, Ustadz mau beli emas nggak? Nyicil. Sekilo waktu itu 650 juta. Saya bilang enggak. Terbang pulang haji jadi 1 miliar 2019. Dia nelpon, Ustadz nyesel nggak? Cuman hitungan 2 bulan, kalau Ustadz jual lagi kemarin itu untung 350 juta. Mulai saat itu saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit? Terus sempat 1 miliar, sekarang kira-kira di 800-an juta sekilo. Ibu ada yang pakai anting 5 kilo? Oh 2 kilo, 2 kilo juga berat. Jadi iman kita lebih mahal dari emas segede ya Allah, jangan ditukar sama mie instan. Walaupun tuh mie instan katanya kemarin mau naik 3 kali lipat gara-gara perang Rusia. Berarti kalau 3.000 jadi 9.000. Semua rasa bu, kari ayam, ayam bawang. Yang gak naik cuman rasa kandang ayam doang. Ternyata bu, iman kita jauh lebih mahal. Jangan ditukar sama apapun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam iman karena itu yang nyelamatin kita. Betul bu? Makanya ini harus dipertahankan. Alhamdulillah jamaah Masjid Baitul Aziz ngumpul ngajinya tiap hari. Malam ini dalam momen yang sangat spesial kita mempertahankan iman. Saya punya tetangga di Tomang bu, orang Inggris, ngaji ke rumah sama saya 7 tahun. Baru 2 bulan yang lalu dia salaman mengucapkan 2 kalimat syahadat. 7 tahun tuh Inggris. Saya tanya ngapain belajar Islam. Dia bilang, Ustadz, umat Islam hidupnya tentram. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take value. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Khatib Jumat baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Kecuali jamaah Baitul Aziz. Ini Masya Allah jamaah Baitul Aziz tuh ya, mau sholat Jumat dari hari Kamis sudah pada mandi. Kadang-kadang ya di tempat lain Jumatan sampai yang gelisah itu khotibnya. Orang masih kosong, nggak ada jamaah nih pak, tenang, bapak naik aja, bapak assalamualaikum juga orang pada datang gitu kan. Khotib sampai nanya, nih jadi nggak Jumatan? Jadi, hayu aja naik gitu. Orangnya belum ada. Ada seperti itu. Nunggu mau qomat baru ke masjid. Ya, itu orang-orang sana. Kalau orang sini insya Allah, ya bu. Ini katanya subuh aja kata Ustadz Ariseno tadi. Subuh aja sampai keluar-luar sendalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sehat udah kita syukurin, mahal. Apalagi nikmat iman lebih mahal. Lebih password masuk iman Islam. Terus karena di sini temanya langsung 2 rakaat subuh yang ada hubungannya dengan sholat, rukun Islam yang kedua setelah ba'dan nutqi bis syahadatain, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kalau kayak rukun Islam begini bu, rukun Islam ada berapa? 5. Yang kelima apa? Haji. Kemarin ada yang bikin videonya begini.
Haji nih yang kelima, nggak semua orang bisa berangkat. Yang kaya aja Bu, yang kaya baru daftar sekarang nunggunya 20 tahun. Ada yang 25, ada yang 30 tahun, di Sulawesi 35 tahun. Kemarin saya dengar jamaah Malaysia nunggunya 50 tahun. Jadi bayi baru lahir langsung daftar haji gitu. Sunatinnya belum. Kalau mau berangkat ONH Plus, kemarin saya berangkat ONH Plus bareng istri berdua 700 juta. Makanya pergi haji jika kalau ada yang nggak mampu pergi haji, nggak wajib dia berangkat haji. Jadi haji memang penyempurna rukun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Balasannya orang yang hajinya mabrur adalah surga. Tapi nggak semua orang wajib haji. Harus istita'ah, punya kemampuan, punya ongkos, orangnya perjalanannya aman. Jadi haji nih bisa nggak dikerjain? Di sini ada berapa orang yang belum haji? Oh, kelihatannya haji semua. Saya begitu datang baunya bau haji. Enakan bau haji deh daripada haji bau ya. Jadi haji ini rukun Islam penyempurna. Tapi nggak semua orang wajib haji. Tapi mudah-mudahan yang hadir malam ini insya Allah dikasih kemampuan berangkat haji, kemampuan umroh, ya bisa tawaf di Baitullah. Amin. Jadi ini yang nomor 5 bisa nggak dikerjain. Habis itu puasa. Ada juga orang yang nggak wajib puasa, orang haid, malah dia nggak boleh puasa. Orang haid, orang nifas nggak puasa, iya nggak? Terus orang yang udah layur jabur orang tua 10 tahun di tempat tidur, dia nggak puasa, betul nggak? Paling bayar paling nanti keluarganya puasa buat ganti bayar dia. Kita musafir aja, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Jadi mungkin aja orang nggak puasa. Yang berikutnya zakat. Zakat wajib, rukun. Tapi ada orang yang gak bayar zakat. Orang yang gak punya duit. Dia bukan muzaki tapi mustahik. Dia gak wajib bayar zakat. Malah dia yang dapat duit boleh. Tapi sholat. Halo. Tapi sholat kalau ditinggalin, halo. Haji bisa nggak dikerjain. Puasa mungkin kita ya ada ibu-ibu tahun ini hamil, tahun depannya nyusuin, tahun depannya hamil lagi, tahun depannya nyusuin lagi. Berfidyah aja, nggak bisa ngeganti. Zakat. Bisa jadi dia nggak bayar zakat, malah dia yang dikasih zakat. Tapi yang dua nih, sholat sama syahadat nggak bisa ditinggal. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya pada hari kiamat adalah sholat. Kalau nggak dikerjain, kita nggak bisa megang agama. Paham? Halo, ngerti? Nggak bisa sholat kalau nggak bisa diri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, pantas pada tidur. Enak banget. Kalau nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Pantas pas sholatu khairum minan naum. Wah, tidur aja kalau nggak bisa duduk.
Salah jawabnya. Kalau nggak bisa duduk, bahkan kalau nggak isyarat. Sholat mah nggak bisa, Bu. Halo, ya. Kalau nggak bisa semuanya pakai gerakan mata. Kalau nggak bisa juga disolatin. Makanya jangan sampai ke masjid pas digotong. Ke masjid lagi dalam keadaan sehat. Karena nanti orang-orang jamaah Masjid Baitul Aziz. Apaan tuh? Hah? Hah? Oh, pabrik. Saya pikir orang ngegoreng kerupuk.